Bunuh itu dosa, ngerampok itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, itu ada. Selama saya belajar di gereja, tapi mabuk itu dosa itu nggak ada gitu loh. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya, salam dan Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di video kali ini ada seorang tukang mabuk yang mendapatkan hidayah. Dia masuk ke agama Islam dan dia berkata bahwa selama dia di Kristen itu dia tidak pernah mendapat pengajaran atau dia tidak pernah diajari atau diberitahu bahwa mabuk itu adalah dosa. Ya, berbeda ketika dia masuk di agama barunya yaitu Islam. Di situ sangat jelas dan tegas dikatakan bahwa mabuk itu sangat dilarang dan itu haram. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Saya dulu aktif di gereja. Aktif kan, tiap minggu, tiap Ahad tuh pagi, tiap minggu pagi saya ke gereja. Cuma pulang dari gereja yang mabuk lagi. Kenapa? Karena saya nggak pernah mendapatkan kajian ya, sebut saja kajian di gereja. Yang insentif sifatnya apa ya? Betul, mabuk haram, mabuk dosa. Saat itu kan yang ada ngebunuh itu dosa, ngerampok itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, itu ada. Selama saya belajar di gereja, tapi mabuk itu dosa itu nggak ada gitu loh. Akhirnya ya pulang gereja mabuk pulang gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan video dari saudara kita mualaf ini, di mana tadi mengatakan bahwa selama dia di Kristen itu dia tidak pernah mendapat pengajaran atau tidak pernah diberitahukan oleh pendeta bahwa mabuk itu adalah dosa. Tapi dia mendapatkan hal itu ketika dia sudah masuk ke agama Islam, bahwa di situ sangat jelas dikatakan bahwa mabuk itu adalah haram, itu adalah dosa dan tidak boleh dilakukan oleh umat yang menyembah Tuhan. Nah teman-teman semuanya, bagaimana kita menyingkapi hal ini? Ya, apakah benar yang dikatakan oleh saudara kita ini? Saya mau katakan bahwa jangan-jangan saudara kita ini adalah sedang halu atau mungkin sedang menipu dirinya sendiri. Dia sudah mendengar tetapi dia tidak memberitahukan kita atau membohongi kita. Yang kedua, atau mungkin dia jarang datang ke gereja. Atau bisa saja saudara kita ini jarang sekali untuk membaca Alkitab, sehingga dia tidak mendapat pengajaran atau tidak mendapat apa-apa mengenai hal ini. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada ayat yang secara jelas menjelaskan bahwa mabuk itu adalah dosa. Ya, tidak ada. Tetapi saya mau katakan bahwa menjadi seorang pemabuk bisa mendatangkan bahaya atau bisa mendatangkan kejahatan, bisa mendatangkan dosa. Ya. Artinya dalam hal ini, kalau mengkonsumsi alkohol itu bisa mendatangkan dosa, apakah boleh dilakukan atau tidak? Tentunya tidak boleh sebagai anak-anak Allah. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal itu? Yesaya 5 ayat 22 berkata, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Artinya di sini Tuhan memberikan peringatan kepada kita bahwa celakalah orang yang mengkonsumsi minuman-minuman keras. Artinya dia tidak mau ya kita menjadi orang-orang pemabuk atau menjadi orang-orang yang mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol. Kemudian Amsal 20 ayat 1 dikatakan anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa minuman keras atau minuman yang beralkohol hanya membuat orang menjadi ribut dan tidak bijak dalam bertindak. Ya. Jadi makanya
Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak terhuyung-huyung dalam hal menjadi sebagai seorang yang mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol. Lalu apa yang menjadi hukuman atau sesuatu yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang pemabuk atau peminum minuman keras? Ya, tadi saya katakan bahwa ya, menjadi seorang pemabuk bisa mendatangkan kejahatan, bisa mendatangkan dosa. Ya, kita bisa lihat di Amsal yang ke-23 ayat yang ke-20 sampai dengan 21a bahwa meminum minuman yang keras yang beralkohol ada konsekuensinya. Ya, di sini dikatakan janganlah engkau ada di antara peminum-peminum anggur dan pelahap daging, karena peminum dan pelahap menjadi miskin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di sini dia memberikan kita peringatan keras bahwa peminum dan pelahap-pelahap daging, ya, atau pengkonsumsi alkohol itu bisa mendatangkan kemiskinan, bisa mendatangkan kesengsaraan. Ya. Tidak ada lagi damai dan sukacita di dalam kita. Nah, yang ada adalah kemiskinan, kesengsaraan, keributan. Itulah yang diakibatkan oleh dosa. Makanya tadi saya katakan bahwa memang tidak ada ayat secara eksplisit yang menjelaskan bahwa mabuk itu adalah dosa. Tetapi saya mau katakan bahwa mabuk bisa mendatangkan dosa. Selanjutnya di 1 Korintus 6 ayat yang 10 dikatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang menjadi konsekuensi yang kita hadapi, ya, yang kita terima ketika kita menjadi seorang pemabuk. Artinya kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga, ya. Artinya seorang pemabuk ya tempatnya di neraka, ya. Tidak ada bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi intinya Bapak Ibu, ya, saya mau katakan bahwa janganlah kita menjadi seorang pemabuk, ya, karena itu bisa mendatangkan sengsara tadi, kemiskinan, ya, bahkan kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Kita tahu kalau menjadi seorang pemabuk itu tidak baik di dalam keluarga Kristen, ya. Apalagi di dalam hubungan, di dalam kekeluargaan kita. Tentunya kalau sudah menjadi seorang pemabuk, ya, tutur kata sudah tidak bisa dijaga lagi, ya, bisa saja menimbulkan keributan antara anak, suami, istri, dan mungkin ya tetangga-tetangga kita atau siapapun yang berhadapan dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa saudara kita ini, mualaf ini, dia tidak konsekuen, ya, di dalam memberikan kesaksiannya. Karena apa? Ya, kita tidak tahu tujuan-tujuan orang ini. Ya, kita tahu bahwa kebanyakan saudara kita ini hanya mencari panggung supaya mereka bisa diberikan panggung untuk bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam pikiran mereka, walaupun itu benar atau tidaknya, tetapi mereka selalu bersuka cita, selalu merasa benar, merasa suci dengan apa yang mereka sampaikan, dan orang juga mau menerima mereka, dan mereka memberikan panggung kepada mereka supaya bisa mereka berekspres di situ. Teman-teman semuanya, itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.